Priti menelpon ibu. Dan Priti mengatakan kepada ibu bahwa Priti akan segera menikah dengan Rehan atas persetujuan Najwa. Rasanya aku akan benar-benar kehilangan Rehan. Ya Allah, jika ini yang terbaik untuk aku dan Rehan, ikhlaskanlah aku. Jadikan aku menjadi orang yang ridho. Cepat sekarang juga kalian ambil alih. Baik, Bos. Baik. Turn! 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 Bos, kita apakan dia, Bos? Sekarang kalian buang dia ke jurang. Kamu tidak perlu repot-repot membawa Rehan, Dion. Jadi, Rehan dan Najwa sepenuhnya adalah tanggung jawab saya. Bisa jadi sih. Bisa banget itu kalau Bella yang Desta. Oke. Gimana kalau kita kerjasama? Aku akan ngancurin Bella dan aku akan ngambil harta itu dari dia untuk ngebalas dendam kematian Desta. Iya. Ayo kita kerjasama. Sudah lama aku ingin melenyapkan si Bella itu. Demi ngedapetin harta itu, aku harus kerjasama sama Najwa. Tapi sampai sekarang dia masih belum bisa percaya sama aku. Kalau soal itu kamu tenang aja. Aku pasti bisa menekan Najwa. Aku bisa ajak dia kerja sama-sama kamu untuk mendapatkan hartanya Bella. Permisi Bu, ini tagihan yang harus dibayar pasca operasinya Pak Rehan. Najwa, berapa jumlahnya? Aku nggak mungkin bilang sama Rehan berapa harga yang harus dibayar pasca operasi ini. Najwa, Rehan, apa kamu tahu siapa orang yang mengurus keuangan Priti? Makasih ya. Kamu udah bantuin aku. Dan aku janji aku pasti akan bantu kamu untuk melawan Bella. Aku yakin kalau misalkan kita bisa ngelawan Bella. Tapi, kamu yakin nggak kalau kamu bisa neken Najwa untuk bantu aku? Najwa pasti mengikuti kata-kata aku. Kamu tenang aja. Tapi aku juga perlu bantuan kamu. Aku mau balas dendam sama Kevin. Karena dia berusaha untuk... Dan aku yakin, pasti dia yang aku ke jurang. Kamu udah pasti, kalau misalkan emang Kevin yang mau nyelakain kamu. Bisa aja Najwa. Najwa? Najwa ini sekarang dalam posisi yang sangat terancam. Dia tahu, suaminya bentar lagi akan direbut sama kamu. Apa kamu nggak mikir kalau misalkan dia tiba-tiba emang ada kesempatan untuk jatuhin kamu? Kenapa enggak? Kurang ajar sih Najwa. Awas kamu ya. Sekarang kamu bisa berpesta pora di rumah aku. Dan bisa jadi sudah menjarah semua isi rumah aku. Tapi aku gak akan tinggal diam. Aku akan balas kamu dengan caraku, Najwa. Najwa ini kemana sih? Anak itu memang terkenal lelet, lambat. Bella, tenang aja, Bu. Memangnya ngurusin kebutuhannya Rehan tuh cepat. Sabarlah sebentar. Apa-apaan ini? Hei, kok barang-barangnya Priti dibawa
Udah, tenang aja, mereka tuh anak buahnya Priti. Udah, ibu nggak usah ikut campur. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kalau saya tidak bisa mendapatkan barang-barang dari Bella, barang-barang Priti pun oke, nggak apa-apa. Dion, ibu mau ke toilet dulu ya. Aduh, kebelet. Goldie, apa aku boleh pinjam handphone kamu? Boleh. Terima kasih. Kok nggak ada yang ngangkat ya? Padahal di rumah aku lagi banyak orang. Gak mungkin mereka nggak angkat telepon aku. Kamu coba lagi aja. Rehan, terus kita harus gimana untuk membayar biaya rumah sakit kamu? Aku minta maaf, Najwa. Aku minta maaf karena kamu jadi sulit seperti ini. Aku merasa tidak berguna. Aku sendiri juga tidak tahu sekarang dari mana kita akan membayarnya. Maafkan aku, Najwa. Udah, kalian tenang aja. Biar aku lunasin semuanya. Gak apa-apa, Najwa. Memang dari mana kamu dapat uang? Usaha dari mana ya kira-kira? Aku juga bingung nyari uang dari mana. Apa aku pinjam uang perusahaan aja? Tapi itu kan uangnya Bella. Udahlah. Uangnya Bella kan uangnya Najwa juga. Jarahan yang lumayan. Saya mendapatkan baju-baju sari India Priti yang bagus-bagus. Dan yang paling penting, saya juga mendapatkan mobil Priti. Bu! Kenapa barang-barang majikan saya dibawa sama mobilnya juga? Diam. Ini bukan urusan kamu. Ya sudah, ayo kita pulang sekarang. Mobil aku ada di luar. Ibu Priyanka mana ya? Oh iya, astagfirullahaladzim, bagaimana aku bisa lupa sama Bunda Priyanka? Maaf, Bang. Pak, tadi Bu Priyanka bawa pergi mobil non Priti. Apa? Tapi bagaimana ibuku bisa membawa mobilnya? Saya tidak tahu, tapi tadi selain membawa mobilnya non Priti, barang-barangnya semua dibawa pergi juga. Aneh, masih nggak diangkat juga. Aku jadi penasaran. Ada apa ya di rumah aku? Goldie, kau bisa lebih cepat lagi nggak? Oke. Aku harus cepat-cepat ke rumah. Keluarin semua barang-barang yang ada di dalam. Jangan, tolong jangan dibawa. Jangan sampai ada yang tersisa. Apa-apaan ini? Non Priti? Kenapa barang-barang saya ada di luar? Rehan dan Najwa mana? Non Najwa sama Pak Rehan sudah pergi. Pergi? Ibu,
kemana aja sih? Kok ibu gak ada kabar? Aduh, Bella. Kamu jangan marah-marah begitu dong sama ibu. Ibu itu tadi lagi sibuk sekali. Ibu tadi sedang menyelamatkan barang-barang Priti yang sedang dijarah. Barang-barang Priti itu dijarah oleh pembantu-pembantu Priti yang belum dibayar oleh Priti. Oh iya Bella, asal kamu tahu, kejayaan Priti itu sekarang sudah berakhir. Priti itu sekarang sudah benar-benar meninggal. Tadi pembantunya bilang bahwa Priti itu dibawa oleh musuhnya Priti. Dan ibu yakin musuhnya Priti pasti sudah menghabisi Priti. Cukup ya ibu. Aku udah gak peduli sama perempuan itu. Sekarang aku mau nanya, kemana Rehan sama Najwa? Apa mereka udah sama ibu? Astaga, ya ampun. Saya sampai lupa. Gara-gara menjarah dan mencuri mobil Priti, saya jadi lupa tugas utama saya. Tugas utama saya kan membawa Rehan dan Najwa kembali ke rumah ini. Ibu kenapa diam? Bella, kamu tenang aja, tenang. Kamu itu tidak usah khawatir soal Najwa dan Rehan. Yang paling penting, kamu itu harus memberikan kepada ibu semua barang-barang dan fasilitas yang sudah kamu tawarkan kepada ibu kemarin. Ibu tenang aja, semuanya udah disiapin kok. Jadi ibu tinggal ambil. Tapi ingat ya, aku gak akan ngasih semuanya langsung begitu aja sebelum aku lihat kemajuan dari usaha ibu untuk membuat Rehan bertekuk lutut di hadapan aku. Kamu harus yakin kepada ibu. Rehan, anak ibu itu pasti akan bertekuk lutut kepada kamu. Rehan pasti akan mencintai kamu, Bella. Tapi kamu harus ingat, kamu harus memberikan kepada ibu semua fasilitas yang sudah kamu janjikan. Hah? Kosong? Padahal kunci brankas yang disimpan itu di kamar rahasia. Bibi! Bibi! Iya, Non. Saya mau tanya sama kamu. Siapa yang ngacak-ngacak kamar saya? Semua barang-barang saya hilang, mulai dari jam, sepatu, tas. Kemana semuanya? Maaf, Non. Tadi barang-barangnya semua dibawa sama Bu Priyanka. Tapi sudah saya larang, tetap saja dibawa. Ibu Priyanka. Si nenek sihir serakah itu ya. Awas pasti akan aku balas dia. Goldie! Goldie! Priyanka udah ngambil semua perhiasan aku. Bahkan mobil aku juga diambil sama dia. Pasti ngambil kesempatan untuk kesempitan. Goldie, aku perlu bantuan kamu. Priyanka udah ngambil kunci aku. Kalau sampai dia tahu kunci itu apa, akan bahaya. Kamu harus ambil kunci itu dari dia. Aku bisa aja ngambil kunci kamu sama barang kamu. Tapi kita harus sabar dulu. Kita harus cari tahu kenapa Priyanka bisa seberani itu dan siapa di belakang dia. Iya ya, aku nggak tahu di mana Rehan dan Najwa sekarang. Aku harus tahu keberadaan mereka. Bi, Rehan dan Najwa kemana? Maaf, Non. Mereka pergi bersama temannya. Kalau nggak salah namanya Pak Dion. Dan Pak Dion juga yang membayar semua biaya rumah sakit Pak Rehan. Anak buah, saya perlu bantuan kalian. Tolong kalian ke rumahnya Dion. Ambil Rehan dan Najwa dari sana. Kenapa diam aja? Soal uang ya? Kalian tenang aja. Saya bisa bayar kalian 2 kali lipat. Maaf ya, Non. Kami sudah tidak bisa kerja lagi sama Non Priti. Tadi kami diomel-omelin dan dipecat. Gaji kami juga belum dibayar, Non. Kami punya harga diri, Non. Saya nggak bisa bayar gaji kalian karena kunci saya diambil sama Priyanka. Makanya saya perlu bantuan kalian. Kalau nggak gitu, saya nggak bisa bayar kalian. Ngerti nggak sih? Mendingan Non Priti cari orang lain aja. Tapi gaji kita bayar sekarang. Oke. Tahan dulu, Tan. Saya minta kalian mengerti dulu dengan keadaan sekarang. Gimana kalau misalkan kami bayar 3 kali lipat, tapi kasih kami waktu sampai besok. Gimana? Oke, kita akan tunggu.
sampai gaji kita sudah dibayar. Tapi kalau tidak, isi rumah ini akan kita angkut. Kalau perlu, gentengnya sekalian. Aku bersumpah, aku akan menghabisi mereka semua. Dasar keset-keset mata duitan. Iya, Rin. Jadi kita sepakat ya untuk menjodohkan anak-anak kita. Rachel itu memang perempuan yang paling cocok untuk menjadi istrinya Dion. Selain dia sudah jadi dokter, wajahnya juga mirip banget dengan Najwa. Tipikal perempuan yang Dion suka. Tapi kan Rahel nggak pakai jilbab, Jeng. Tolonglah, Rin. Coba kamu bujuk Rachel supaya dia mau pakai jilbab. Karena Dion itu sukanya perempuan yang pakai jilbab. Aduh, gimana? Rahel kan nggak pernah pakai jilbab, jadi kayaknya dia nggak mau deh. Anak saya itu, Jeng, tipe wanita karir yang sadar mode. Jadi kalau ada mode terbaru, dia selalu up to date. Jadi kayaknya nggak mungkin deh dia mau. Ya kalau begitu susah. Dion pasti nggak bakal mau sama Rachel. Kalau nggak biarin aja sih, Jeng. Dia tampil apa adanya. Nggak bisa, Rin. Pokoknya kamu harus bujuk Rachel supaya dia mau pakai jilbab. Coba aja dulu, siapa tahu berhasil. Oh ya udah deh kalau gitu, nanti saya coba ya. Siapa tahu dia mau. Soalnya setahu saya, Rahel itu naksir sama Dion sejak SMP. Dengan cinta pertama itu semoga aja dia mau berkorban. Ya, Jeng? Ya sudah, kita ketemu besok ya. Oke, sampai ketemu besok. Terima kasih. Oke, bye, Rin.